Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah, SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini, mari kita mempelajari bersama-sama masih bab 1, yaitu sistem organisasi makhluk hidup. Kali ini yaitu bagian yang ketiga, di mana yang akan kita bahas adalah organ, sistem organ, dan organisme. Ya, pada bagian 1 kita sudah membahas mengenai sel dan organelnya. Bagian kedua kita sudah membahas jaringan. Maka sekarang bagian yang ketiga yaitu organ, sistem organ, dan organisme. Masih berpedoman pada buku yang sama, yaitu buku terbitan Kemdikbud revisi tahun 2017 ya. Ini bab 1 sistem organisasi kehidupan, yaitu materi IPA kelas 7 semester 2. Langsung saja mari kita lakukan pemaparan materi organ, sistem organ, dan organisme. Ya. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, saya minta dukungannya, supportnya untuk perkembangan channel saya ya, dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share, agar kami dapat lebih bersemangat dalam membuat video pembelajaran untuk siswa SMP kelas 7 ya. Langsung kita mulai. Yang pertama tadi adalah organ ya. Pengertian organ sendiri adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang melaksanakan fungsi yang sama. Jadi kemarin kita sudah membahas sel ya. Sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama membentuk jaringan. Kemudian jaringan-jaringan ya yang membentuk fungsi yang sama membentuk ini ya, organ ya. Kemudian yang akan kita bahas adalah organ pada hewan dan organ pada tumbuhan. Pada hewan di sini contohnya ya, jantung, paru-paru ya, otak, mata ya, lambung, limpa, pankreas, ginjal, hati, usus, dan sebagainya. Organ tumbuhan contohnya yaitu akar, batang, daun, buah, biji, dan sebagainya. Organ pada tumbuhan ya, kita bahas dulu ya. Contohnya adalah daunnya ini ya. Ada daun, ada batang, ada akar, ada bunga ya. Ini akar, daun, bunga, buah ya. Ini pada daun itu terdiri dari jaringan apa saja. Nah, ternyata pada daun terdiri dari jaringan epidermis, jaringan pagar, jaringan bunga karang, jaringan pengangkut ya. Itu. Kemudian jaringan epidermis sendiri sebagai pelindung jaringan pagar dan jaringan bunga karang, membentuk jaringan parenkim untuk digunakan fotosintesis karena di dalamnya mengandung klorofil. Nanti ya organ pada tumbuhan dan seluk-beluk pada tumbuhan kita nanti akan mempelajari di kelas 2, yaitu materi struktur tubuh tumbuhan ya. Kemudian akar. Akar terdiri dari jaringan epidermis, parenkim, pengangkut. Ya, akar sendiri mempunyai fungsi ya menempelkan dan memancarkan tubuh tumbuhan dalam tanah sekaligus menopang tubuh tumbuhan ya. Kemudian batang merupakan penghubungan antara akar dan batang yang terdiri dari jaringan epidermis, parenkim, dan pengangkut. Organ pada hewan. Ya. Nah, di sini saya berikan beberapa organ pada hewan, itu diantaranya ya mata, ya terbentuk dari jaringan di antara jaringan otot dan jaringan saraf, berfungsi untuk melihat. Kemudian jantung ya, berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ginjal merupakan organ ekskresi atau pengeluaran zat sisa. Usus halus merupakan organ pencernaan, tempat penyerapan sari-sari makanan. Lambung
ini juga organ pencernaan, tempat penyimpanan makanan untuk dicerna baik kimiawi maupun mekanik. Kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan, mekanik yaitu dengan gerak peristaltik dinding lambung ya. Kemudian paru-paru itu sebagai organ ekresi maupun juga respirasi. Ekresi dia mengeluarkan uap H2O, uap air. Respirasi dia di sana ada alveolus yaitu tempat pertukaran O2 dan CO2. CO2 untuk dikeluarkan melalui hidung. Nah, ini di sini saya berikan contoh dari organ lambung yang terdiri dari beberapa jaringan ya. Di sini ini adalah organ lambung ya, di dinding lambung. Nah, jaringan yang membentuk lambung apa saja, yaitu jaringan epitelium nih ya, yang ini ya epitel kulit paling luar sendiri. Kemudian jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. Nah, inilah jaringan-jaringan yang membentuk organ dari lambung. Kemudian kita langsung aja masuk ke sistem organ ya. Sistem organ pengertiannya sendiri adalah kumpulan beberapa organ yang berhubungan dan melakukan fungsi atau proses tertentu pada makhluk hidup. Nah, ini ya. Sistem organ pada tumbuhan itu antara lain terdapat beberapa sistem yang dihubungkan dengan akar, batang, dan daun yang merupakan satu kesatuan ya. Tidak ada satu, tidak ada yang namanya pengangkutan, tidak ada fotosintesis, tidak akan ada tumbuhan ya. Jadi merupakan sistem yang satu kesatuan akar, batang, dan daun ya. Kemudian sistem organ pada hewan atau manusia antara lain ya. Sistem pencernaan makanan terdiri dari organ mulut, kerongkongan, lambung, ya, usus halus, usus besar, anus. Sistem pernafasan, laring, tenggorokan, paru-paru. Sistem peredaran darah manusia, jantung, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Sistem pengeluaran terdiri dari ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Sistem hormon terdiri dari anak ginjal, hipofisis, adrenal, dan lain-lain. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsinya. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan organ-organ saling bergantung dan saling memengaruhi satu sama lain. Tanpa ada kerjasama dengan organ lain, proses dalam tubuh tidak akan terjadi. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 1.1 yaitu mengenai sistem organ pada manusia pada tabel di bawah berikut ini. Nah, yang pertama sistem pencernaan ya. Ini adalah merupakan satu kesatuan dari kumpulan organ, yaitu organnya apa saja? Mulut, di dalam mulut ada lidah, gigi ya, kemudian faring, esofagus, lambung ya, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Nah, ini membentuk yang namanya sistem pencernaan makanan. Fungsinya mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul zat makanan yang sudah disederhanakan, yaitu penyerapannya sendiri adalah di usus halus. Yang kedua, sistem pernafasan ya. Sistem pernafasan terbentuk dari organ-organ antara lain hidung, faring, epiglotis, di mana epiglotis adalah persimpangan antara saluran makan dan saluran nafas ya, sehingga kita kalau makan tidak boleh sambil ngomong biar tidak tersedak ya. Kemudian laring ya, kemudian trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru. Di dalam paru-paru ada alveolus dan di sini ada diafragma. Fungsinya sendiri adalah pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida.
Yang ketiga, sistem gerak atau rangka, ya. Organnya berupa tulang, ya, gabungan dari banyak tulang, ya. Fungsinya menyokong dan melindungi organ dalam, ya. Ini di sini ada tulang rusuk, di dalamnya organ yang harus dilindungi, paru-paru, jantung dan sebagainya, ya. Ini sistem gerak. Kemudian sistem ini, ya, pergerakan dengan otot, ya, atau alat gerak aktif. Ya, ini organnya adalah otot, menggerakkan tulang. Ini beberapa gabungan dari organ otot. Ada tendon, ya, ada selubung otot sendiri, ya, itu fungsinya menggerakkan tulang. Kalau tulang itu alat gerak pasif, otot alat gerak aktif. Sistem transportasi. Nah, ini, ya, atau peredaran darah. Ada jantung, ya, ada pembuluh darah, ada ini darah itu sendiri, ya. Fungsinya mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna. Yang keenam, sistem ekresi, ya. Sistem ekresi terdiri dari paru-paru, ginjal, kulit dan hati, ya. Paru-paru mengeluarkan CO2 H2O, kemudian ginjal urin, kulit keringat, hati empedu. Fungsinya sendiri adalah mengeluarkan sisa metabolisme dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Sistem organ yang ketujuh yaitu sistem reproduksi, ya. Dan ini sistem reproduksi pada manusia yang terdiri dari testis, ovarium dan sebagainya, ya. Organnya banyak sekali ini, ya. Fungsinya jelas untuk menghasilkan sel-sel gamet. Nah, dari pembelajaran bab pertama sistem organisasi kehidupan pada makhluk hidup itu dapat kami simpulkan, ya. Pertama, molekul, ya. Ini, ya, dari kumpulan dari atom membentuk molekul. Kumpulan dari molekul menyusun organel-organel sel. Organel-organel sel tersusun dalam satu kesatuan membentuk sel. Kumpulan dari sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan yang membentuk suatu organ yang berkoordinasi bersama, ya, membentuk suatu organ. Kemudian kumpulan dari organ membentuk suatu sistem tertentu dengan fungsi yang sama membentuk yang namanya sistem organ. Dan sistem organ ini saling bergabung dengan sistem organ yang lain. Contohnya sistem organ pernafasan, sistem organ reproduksi, sistem organ yang lainnya, ya, ekresi dan sebagainya membentuk satu kesatuan yaitu organisme, ya. Nama lain dari organisme bisa satu individu, ya, seperti kita, ya, manusia utuh gitu, ya. Nah, itu yang kita pelajari di bab ini, ya. Semoga kalian semua dapat mempelajari dengan baik, ya. Ini kilasan untuk gambarnya, ya. Dari sini kumpulan dari molekul membentuk sel, ya. Kumpulan dari sel membentuk jaringan, kumpulan dari jaringan membentuk organ, kumpulan dari organ-organ membentuk sistem organ membentuk satu organisme, ya. Seperti itu. Demikian tadi materi mengenai organ, sistem organ, dan organisme, ya. Kelanjutan dari bagian 1 organel sel dan bagian 2 jaringan. Jadi untuk materi bab 1 lengkap sudah, ya, dari sel sampai organisme sudah kita pelajari. Semoga kalian dapat menguasai materi ini dengan baik dan lancar, dan semoga di penilaian harian nanti kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dan terlalu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.